Sebelumnya, saat mendapatkan telepon dari Leo, Mala merasa aneh. Leo sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia merasa ragu. Hingga, Mala merasa penasaran dan perlu menemui Leo. Setelah meyakinkan diri, akhirnya Mala menemui Leo. "Mas Leo, Risa bisa jatuh," ujar Mala dengan nada ketus. Leo menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Bagaimana lagi Neng Mala, ini saya harus pergi. Tapi ingin bawa anak-anak," jawab Leo, sebenarnya merasa malu kepada Mala. "Ya udah naik mobil saya aja," ujarnya dengan nada tak mau dibantah. Leo diam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Akhirnya, Leo kembali ke rumah untuk menyimpan motor. Sedangkan, Mala mengambil mobilnya. Kini mereka sudah duduk di dalam mobil. "Mas Leo bisa nyetir?" tanya Mala. Setelah kurang lebih 5 menit melaju, Leo mengangguk. "Punya SIM?" tanyanya lagi. Leo kembali mengangguk. "Kalau begitu, Mas Leo yang bawa mobil, ya?" Mala menepikkan mobil. Leo mengangguk lagi. Mala mendengus. Mas Leo kayak boneka dashboard mobil deh yang terus saja mengangguk-angguk, diiringi tawa kecilnya. Leo nyengir, sambil pindah ke depan kemudi. Sementara, Mala duduk di kursi penumpang belakang dengan Rafa. Dan Risa di depan dengan Leo. "Kita mau kemana?" tanya Mala. "Ke toko mainan," jawab Leo. "Mau beli mainan untuk anak-anak?" tanya Mala kembali. "Untuk hadiah ulang tahun Ryan, ya sekalian untuk anak-anak juga." Leo menjawab dengan agak pelan. Takut juga, andai Mala bertanya terus. Ryan siapa? Temannya anak-anak, atau anak saudara? Benar dugaan Leo, Mala semakin kepo saja. Leo berdehem, untuk melegakan tenggorokannya yang terasa serak, mendengar pertanyaan Mala. "Ryan anak saya dari istri yang lain," jawab Leo tak nyaman. Leo bisa melihat, raut terkejut Mala dari spion depan. Namun hanya sebentar saja. "Dari ibu yang sama dengan Risa?" tanya Mala, jiwa ingin taunya semakin menggebu. "Tak tahu kenapa." Leo menghembuskan napas pelan sebelum menjawab. Bukan, sedikit gugup. Memangnya Mas Leo berapa kali nikah?" ucap Mala terkejut, dan refleks bertanya. Leo tersenyum malu. "Sebenarnya saya udah 3 kali nikah, dan gagal semua," jawabnya sedikit pelan. "Wow, luar biasa. Mas Leo kang kawin?" Ceplosnya setengah berteriak, karena terkejut. "Aduh maaf keceplosan," ucap Mala malu. Dia nyengir dengan pipi memerah menahan malu. "Tak apa, toh itu kenyataannya. Oleh karena itu, Neng Mala jangan naksir saya ya, hehehe," canda Leo. Lagian siapa yang naksir Mas Leo?" Mala mencebikkan bibir. "Iya juga, mana mungkin ya. Kan Neng Mala sebentar lagi mau nikah," ucap Leo. "Tahu dari mana?" sahut Mala. Dia menatap Leo lekat dari spion mobil. Leo balas menatapnya lewat spion pula. "Dari ibu warung saat belanja," jujur Leo. Gosip aja," cibir Mala. "Tapi apa itu bener?" tanya Leo sambil fokus nyetir. "Nggak bener, lagian mana ada yang mau sama saya. Wanita yang punya kekurangan sangat fatal," ucap Mala dengan nada sedih. Bahkan, Leo bisa melihat mata Mala yang mengembun. "Kekurangan? Kekurangan apa?" pikir Leo. Dia jadi bertanya-tanya dalam hati. Tapi, tentu saja tak bertanya. Dia tak mau menanyakan sesuatu yang sensitif. "Jangan sedih, setiap orang punya kekurangan. Begitupun saya," ujar Leo berusaha menenangkan Mala. "Mas Leo benar." Mala tersenyum. "Bolehkah kita menggunakan kata aku dan kamu saja, supaya lebih akrab?" tanya Mala malu-malu. "Tentu saja," jawab Leo senang. Sebenarnya, dulu juga Mala pernah mengatakan hal ini. Tapi, Leo masih merasa malu dan sungkan. "Kita berteman," lanjut Leo, dengan hati berdebar. Mala terkejut, tapi cuma sesaat. Tentu,
jawab Mala dengan seulas senyuman. Setelahnya, mereka berbincang hangat, yang lebih didominasi oleh celotehan Risa dan Rafa yang serba ingin tahu. Hingga mereka sampai di toko mainan. Setelah Leo membeli mainan yang dipilihkan oleh Mala, mereka pergi ke toko baju. Leo ketar-ketir sebenarnya, dia tak punya banyak uang. Uang yang dipegangnya adalah modal dari Pak Harun. Tentu saja, dia tak bisa memakainya untuk belanja. Aku ingin membelikan hadiah untuk Rafa dan Risa, ujar Mala. Jadi baju-baju ini aku yang bayar Mas, lanjut Mala, yang menyadari kekhawatiran Leo. Leo bingung. Jangan nolak, bukankah kita sudah temenan sekarang, ucap Mala dengan nada memaksa. Terima kasih, ucap Leo, tulus. Selesai belanja pakaian, mereka lanjut ke kafe Mala. Aku bakalan traktir kalian makan sepuasnya, ucap Mala. Leo terkekeh. Makanku banyak, ujarnya. Tak masalah, aku kan menyediakan yang banyak sampai Mas Leo kekenyangan, kekeh Mala. Leo ikut tertawa. Nanti kamu bangkrut, candanya. Kan bisa minta ganti rugi sama Mas Leo, canda Mala diiringi tawa kecilnya. Hari ini, Leo benar-benar makan banyak dan puas. Sudah lama, dia tak pernah nongkrong di kafe elit. Saat memasuki kafe punya Mala, Leo sungguh terpana. Kafe elit dengan tema keluarga yang nyaman. Suasananya seakan berada di alam, dengan nuansa hijau. Dekorasi, kursi, meja semuanya didesain dengan nuansa alam. Ditambah lagi dengan disediakannya tempat duduk lesehan, di ruangan tertentu. Kafenya bagus, makanannya enak, ramai juga, ujar Leo setelah makanannya tandas. Alhamdulillah, ujar Mala. Boleh saya belajar ngelola kafe dari kamu? Tanya Leo, dengan harap-harap cemas. Takut, Mala merasa tak suka karena dianggap saingan. Ngelola kafe, Mala mengerutkan dahi, heran. Leo mengangguk pelan. Aku baru mau mengembangkan bisnis, kafe, jawabnya. Tentu, nanti ajak aku ke lokasi. Sekalian aku mau lihat kafenya, jawab Mala antusias. Leo tersenyum lega. Bolehkah aku minta tolong? Tanya Leo dengan hati berdebar, takut Mala tak mau. Tentu kalau bisa, sahut Mala, sambil menyuapi Rafa. Leo rasanya tak sanggup berkata-kata, tenggorokannya berubah serak. Tante bisa nganterin kita ke acara ulang tahunnya De Ryan nggak? Untunglah Risa bertanya, sungguh menolong papanya, Leo. Tanya papa dulu dong. Mala melirik Leo, masa ikut? Diajak Leo juga enggak, pikir Mala. Ikut aja ya, dengan cepat Leo menyahuti. Karena memang tadi, dia mau bertanya ini. Apa tak mengganggu? Tanya Mala. Justru aku senang, kan bisa sekalian pinjam mobilnya. Hehehe. Leo terkekeh, sebenarnya bercanda. Mau rental. Berani bayar berapa Mas? Goda Mala sambil tersenyum. Aduh, nanti kalau udah ada keuntungan dari kafe, aku bayar deh, jawab Leo serius. Mala tergelak melihat kesungguhan Leo. Tawa renyah yang belum pernah Leo lihat. Manis sekali, gumamnya pelan. Apa? Tanya Mala yang mendengar secara samar. Leo tersenyum malu. Tak ada, jawabnya. Oh, ujar Mala. Apa aku salah dengar? Ya, pikir Mala. Tadi mau minta tolong apa? Tanya Mala, penasaran dengan pertanyaan Leo tadi. Itu yang tadi ditanyakan Risa, hehe. Leo terkekeh malu. Oh, tentu insya Allah aku bisa. Sekalian main. Aku suka banget anak kecil, jawab Mala. Dia sudah membayangkan serunya menghadiri acara ulang tahun anak-anak. Pasti rame, pikirnya. Terima kasih, ucap Leo tulus. Yang dibalas senyuman manis oleh Mala. Selesai makan di kafe Mala, Leo dan anak-anak main-main dulu sambil nungguin Mala menyelesaikan pekerjaan. Mala hanya mengecek beberapa hal saja. Hingga, saat Leo, Mala dan anak-anak hendak pulang,
Tak disangka tepat di pintu keluar kafe, seseorang menyapa Mala. "Apa kabar, La?" Mala terkejut, dia bahkan sampai menggenggam tangan Leo yang nganggur, dengan sangat erat. Leo langsung menoleh ke arah Mala, yang ternyata juga sedang menatapnya dengan tatapan permohonan.